Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, hari ini kita akan mempelajari subbab terakhir dari bab elektrokimia, yakni korosi ya, atau peristiwa perkaratan. Ya, karat ini adalah suatu pengganggu ya, hal yang sering kita temui ketika besi terkena air dan mengering gitu ya. Kita lihat slide selanjutnya ya. Korosi, apa itu korosi? Korosi atau karat adalah proses oksidasi logam membentuk oksida logam. Beberapa logam sangat mudah terkorosi dan sangat mudah membentuk oksida yang rapuh hingga sifat kuat dan keras dari logam itu menjadi hilang. Ya, contohnya besi ya, atau paku di samping ini ya. Ya, ini paku ini kalau dia kena hujan, kena tetesan air gitu ya, maka dia lama-kelamaan akan menjadi karat ya, berubah warna menjadi oranye gitu ya, sehingga dia menjadi rapuh dan tidak bisa kuat lagi ya, sifat kuatnya itu jadi hilang, nggak keras, jadi rapuh. Oke, selanjutnya, nah bagaimana proses terjadinya korosi? Nah, terjadinya korosi ini ini sama ya teorinya dengan teori redox yang kemarin kita pelajari. Jadi di proses korosi itu terjadi reaksi redoks ya, reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, langkah pertamanya itu Fe atau besi. Besi itu teroksidasi di anode pada logamnya gitu ya. Misal di sini anode ya, di sini anode, terus di sini katodenya gitu ya. Nah, di anode ini Fe, ini permukaan Fe yang abu-abu di bawah ini semua Fe, terus ini adalah ini adalah tetesan air, terus di sini ada udara berupa oksigen, dan ini adalah karat yang terbentuk ya. Nah, proses pertama Fe atau besi itu teroksidasi menjadi Fe2+ dan 2 elektron. Kita kemarin udah belajar ya, oksidasi itu salah satu pengertiannya adalah melepas elektron ya. Nah, awalnya di sini sebelumnya gak ada elektron, terus dia menghasilkan elektron di sini. Berarti di sini ada elektron yang lepas, maka terjadi oksidasi. Nah, terus langkah yang kedua yaitu elektron yang udah terbentuk, yang dihasilkan ini dia bermigrasi atau pindah ke daerah katode yang di sini. Gitu ya. Terus di langkah yang ketiga, oksigen di katode itu kan kemarin kita udah belajar, katode itu kan tempat reduksi ya. Kalau anode ini tempat oksidasi. Di katode ini yang direduksi adalah udara atau oksigennya. Oksigennya itu tereduksi menjadi air atau menjadi OH- gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini juga Fe2+ yang dari sini itu teroksidasi menjadi Fe3+. Fe3+ ini dia itu bergabung dengan H2O menjadi Fe2O3 gitu. Fe2O3 inilah rumus kimia dari karat ya. Nah, kayak gini ya karatnya ya, yang bentuk oranye kayak gitu. Nah, terbentuklah karat. Jadi besinya teroksidasi, terus udara atau oksigen tereduksi, terus hasil reduksi dan oksidasinya itu bergabung menjadi karat. Terus, nah apa yang penyebab terjadinya korosi ya? Ya, kita tadi udah tahu ya, korosi itu terjadi kalau ada besi, ada air, ada udara ya. Nah, jadi faktor pertama adalah air dan kelembaban udara. Udara yang lembab banyak mengandung uap air yang akan mempercepat terjadinya perkaratan ya. Terus yang kedua, faktornya adalah elektrolit. Elektrolit itu zat yang bisa mengantarkan listrik. Yang bisa mengantarkan listrik itu apa aja? Contohnya asam dan garam ya. Air hujan itu banyak mengandung asam, dan air laut itu banyak mengandung garam ya. Berarti air hujan dan air laut itu termasuk elektrolit. Sehingga kalau ada elektrolit kayak tadi kan ada peraliran elektron ya di sini ya.
Di sini elektron ya, ada pengaliran. Ya, kalau ada elektron maka makin cepat elektronnya itu mengalir gitu dari katoda ke anoda gitu, sehingga lebih cepat lagi korosinya. Terus yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata ya. Nah, kalau logamnya tidak rata ya, atau kasar gitu ya logamnya, maka dia gampang menjadi kutub-kutub ya, kutub positif sama kutub negatifnya yang berperan sebagai anoda dan katoda. Ya, jadi kalau kita pengen lama atau tahan korosi, jadi logamnya itu harus kita lapisi atau kita licinkan gitu ya, agar tidak terjadi kasar gitu ya, agar tidak kasar. Kemudian yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Korosi itu lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya itu rendah. Ya kayak Fe itu yang lebih rendah lagi itu kayak magnesium gitu ya. Sedangkan logam yang potensialnya tinggi itu justru lebih awet ya. Kemarin kita udah belajar deret volta ya, dari bab sel volta itu ya, deret volta. Yang di sini ada Li terus dan seterusnya, di sini ada Fe, di sini seterusnya ada Cu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini semakin ke kanan itu semakin susah korosi ya. Ini mudah, semakin ke kiri dia semakin mudah terjadi korosi. Ya, mudah korosi gitu. Semakin ke kanan itu E0-nya makin tinggi. Semakin ke kiri E0-nya itu makin turun ya, makin negatif. Nah, semakin tinggi E0 atau potensialnya itu makin susah korosinya. Makanya di sini di paling ujung itu ada Au. Au itu emas ya. Emas itu paling susah. Jadi kalau makanya dia dinamakan logam mulia karena dia paling susah untuk berkarat. Ya, terus semakin rendah, semakin ke kiri itu E0-nya atau potensial selnya itu makin negatif sehingga pengen mudah teroksidasi atau mudah terkorosi gitu ya. Nah, fenomenanya kalau ada paku besi, paku Fe ya, dia itu diletakkan di samping tembaga gitu ya. Dia itu akan menyebabkan besi di sekitar tembaga itu akan berkarat lebih cepat gitu ya. Gitu. Itu adalah salah satu faktor ya ini terbentuknya sel elektrokimia. Oke. Lanjut. Gimana cara kita mencegah korosi? Ini ada 5 cara ya. Yang pertama, ya pokoknya caranya itu adalah kita harus mencegah adanya kontak antara besi sama air gitu ya. Besi, air dan udara gitu ya. Cara yang pertama itu adalah dicat ya, mengecatnya ya. Nah, kalau kita kecat kan nanti tidak terjadi kontak ya. Jadi yang besinya itu bukan udaranya itu tidak mengkontak sama besi tapi kontak ke catnya gitu. Contoh yang menggunakan teknik pengecatan itu adalah kapal, jembatan, mobil ya. Ya kita lihat ya, kapal, jembatan, mobil kan semuanya dicat ya. Nggak ada yang kapal, jembatan atau mobil itu dipakai apa sih namanya? Pakai besi murni gitu kan enggak. Pasti dicat supaya tidak berkarat. Terus cara yang kedua adalah dikasih oli atau minyak dilapisi ya. Nah, lapisan oli ini ya sama fungsinya untuk mencegah kontak besi sama udaranya. Yang pakai teknik ini adalah bagian dalam dari mesin ya, kayak mesin mobil. Mesin mobil kan bagian dalamnya nggak mungkin kita cat kan ya, bahaya. Ya, nggak bisa gerak nanti ya. Maka dari itu caranya biar agak berkarat kita kasih oli atau minyak. Gitu. Terus cara yang ketiga adalah galvanisasi. Apa itu galvanisasi? Itu adalah proses pelapisan logam dengan seng. Seng itu bahasa kimianya itu zinc ya, Zn lambangnya. Zn ini atau seng itu bisa mencegah kontak langsung antara logam dengan oksigen atau air. Ya, contoh yang pakai ini adalah konstruksi bangunan dan jembatan ya. Bisa di atapnya atau di jembatannya gitu ya. Terus yang D.
Yang keempat adalah electroplating. Electroplating itu adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis ya. Jadi dilapisi dengan dialiri aliran listrik gitu ya. Contohnya itu pelapisan dengan logam nikel, terus pelapisan dengan krom gitu ya. Jadi ini pipa gitu ya. Pipa itu dilapisi dengan CR gitu ya. Dalamnya itu Fe, tapi di luarnya dilapisi dengan krom atau CR gitu. Dan lain sebagainya. Terus yang contoh yang terakhir, pencegahan cara yang terakhir itu adalah perlindungan katodik. Itu adalah dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat kecil. Contoh ini paku ya. Ini ada paku gini. Paku ini dari Fe, paku Fe. Nah, biar Fe-nya paku besinya itu tidak gampang berkarat, kita tempelin logam Mg, magnesium gitu ya. Ditempelin aja, gak usah dilapisin ya. Pakai lembaran magnesium itu ditempelin ke Fe-nya. Gitu. Kalau dilihat di deret volta, ini deret volta ya. Fe itu ada di kanan, sedangkan Mg itu ada di kiri. Tadi kita udah tahu ya, semakin ke kiri semakin gampang semakin gampang berkarat, semakin ke kanan semakin susah berkarat. Nah, di sini kalau ada besi ditempelin dengan magnesium, maka yang lebih dulu berkarat adalah magnesium. Sehingga Fe-nya itu nanti baru berkarat setelah magnesium gitu ya. Berarti nanti Mg ini akan melindungi si Fe. Nah, ini namanya perlindungan katodik gitu ya. Oke, itu aja materi untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.